Tuhan kita bisa hadir di tempat ini, baik untuk mengawali khotbah. Mari kita berdiri, kita akan membaca nas kita pagi hari ini. Kita baca bersama-sama Wahyu 3 di Wahyu 2 ayat 4. Sekali lagi Wahyu 2 ayat 4. Kalau sudah ketemu firman-Nya, amin. Hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama Wahyu 2 ayat 4. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Jadi silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ayat ini diberikan Roh Kudus pada saya hampir 3 minggu yang lalu. Saya tidak bisa tidur. Saya ada semangat terus untuk mencari ayat ini. Dan judul ayat ini pagi hari ini menjadi pokok judul khotbah, yaitu kasih mula-mula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi istri sudah memperkenalkan kehadiran kami, dan kebetulan juga kehadiran adik kami, Dr. Melisa dan pendeta muda Christian semua yang sudah melayani Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa, sekiranya menjadi kesaksian juga untuk firman ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali pada nas pagi hari ini diambil dari tulisan Rasul Yohanes untuk jemaat di Efesus. Tentu untuk memahami firman ini, Wahyu 2 ayat 4 atau khususnya Wahyu 2, tentu tidak dapat dilepaskan tentang latar belakang historis, latar belakang geografis dari kota Efesus. Saya sudah sampaikan ke istri saya, mungkin sudah hampir 1 tahun lalu. Wah, saya kalau suatu saat saya ingin datang ke kota Efesus. Karena kota Efesus ini kota yang istimewa. Dari 7 gereja kecil di Asia kecil juga, itu Efesus sangat menonjol. Efesus menjadi sebuah jemaat yang menjadi panutan. Efesus adalah kota yang kaya berbudaya, perdagangan, dan oleh Kekaisaran Romawi, Efesus ini menjadi kota nomor 2 setelah Roma. Dan kebudayaan di sini tentu kebudayaan yang tidak mengenal Tuhan, karena di sini dibangun kuil besar, yaitu kuil dari dewa Artemis. Bapak Ibu tahu dewa Artemis itu dewa kesuburan, dan di Efesus juga banyak aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang tidak mengenal Tuhan. Dan disitulah tantangan bagaimana jemaat Efesus itu bisa tumbuh, bisa hidup. Dan Rasul Paulus lah yang berperan besar atas pertumbuhan jemaat Efesus ini. Di sini Rasul Paulus memperkenalkan keberadaan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, keistimewaan lain dari pelayanan jemaat di sini adalah bukan hanya Rasul Paulus. Di sini ada sahabat Rasul Paulus, yaitu Priscilla Aquila. Dan Priscilla Aquila ini menjadi ikon saya dan istri. Kalau istri Priscilla, saya Aquila. Bagaimana pasangan ini melayani Tuhan, membantu Rasul Paulus. Demikian juga ada Timotius yang menjadi bishop pertama di Efesus, yang menjadi martir juga, dibunuh karena pelayanannya oleh orang-orang yang sesat. Dan yang terakhir adalah Yohanes. Dan sepanjang pelayanan hampir 3 tahun Rasul Paulus di Efesus, disitulah Rasul Paulus membentuk jemaat yang teguh, kuat. Dan inilah akhirnya Tuhan mengirimkan Rasul Yohanes untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Efesus. Tuhan itu adil. Amen. Tuhan itu seimbang. Amen. Di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 3, Tuhan begitu memuji jemaat ini.
Jemaat Efesus adalah jemaat yang istimewa, Bapak Ibu. Ada 5 keistimewaannya. Yang pertama, kesetiaan, pengabdian, pelayanan, sukarela, dan kesabaran. Ini tidak ada di jemaat yang lain di Asia Kecil. Sehingga Tuhan menaruh perhatian kecintaannya kepada jemaat ini. Bahkan dari sempurna itu, jemaat ini dipandang sebagai gereja mula-mula yang sempurna, dari istimewa ke sempurna. Mereka gigih menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran sesat pada waktu itu. Jemaat di sini tidak pernah bosan mengiringi Tuhan. Mereka membenci kejahatan, sehingga gereja atau jemaat di Efesus ini bukan hanya sempurna, tapi akhirnya menjadi jemaat panutan. Wow, luar biasa. Jemaat panutan. Betapa tidak, Bapak Ibu, dengan kesetiaan itu, sementara di lingkungan Efesus ini banyak ajaran-ajaran sesat. Mereka tumbuh, mereka dengan perjuangan. Memang situasi minoritas yang kecil di situasi yang mayoritas jahat, ini minoritasnya akan kuat dimanapun saja berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Tuhan menyampaikan pesan, Tuhan menyampaikan peringatan yang tajam, yang luar biasa, seperti di Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, atau tetapi, nevertheless dalam bahasa Inggris, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow, luar biasa. Kasihmu yang semula, bukan kasih yang sekarang, kasih yang semula ini selalu diingat Tuhan, Bapak Ibu. Sampai bertukar ini. Haleluya. Mengapa Tuhan malah mencela mereka? Tuhan menyebutkan bahwa mereka bersalah karena meninggalkan kasih yang semula. Hal-hal yang luar biasa tadi, yang 5 tadi, seakan-akan menjebak mereka dalam kesombongan rohani, sehingga meninggikan kasih mereka kepada sesama dan kepada Tuhan. Kesibukan dan kecintaan mereka pada hal-hal rohani justru mengikis cinta utama, kasih kepada Tuhan dan sesama. Terus, ini pesan yang luar biasa bagi kami yang sudah diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan hanya untuk gembala, tapi hamba-hamba Tuhan, bagi kita semua, bagi jemaat. Tuhan mengatakan, jika engkau tidak bertobat dan kembali kepada kasih yang semula, Tuhan akan mengambil kaki dia dari hidup mereka. Kaki dia ini maknanya luar biasa, nanti saya akan jelaskan. Wahyu 2-5, Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Bagaimana pesan Tuhan itu, pesan yang keras, Bapak Ibu. Walaupun Tuhan tidak melupakan Wahyu 1-3 tadi, tetapi begitu Wahyu ayat keempat, namun demikian, ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan dan diingat Tuhan. Tuhan begitu mengingat, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita kehilangan kasih mula-mula, kita jatuh dalam dosa yang dalam dan perlu pertobatan dan kehilangan kaki dia. Mungkin ini sebagian terjadi di jemaat Efesus, atau mungkin belum terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius 5 ayat 15-16.
Nanti Bapak Ibu sudah bisa membaca. Kehilangan keahlian artinya sekalipun mereka memiliki pelita, namun pelita itu hanya diletakkan di bawah gantang dan tidak mampu menerangi sekitarnya atau kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kasih mula-mula itu pelita yang berdampak. Amin. Sama yang ada di belakang saya menjadi dampak. Tepuk tangan Tuhan. Mari kita menjadi pelita yang berdampak. Kasih mula-mula adalah kasih awal yang tulus, jujur, atas kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya. Kasih mula-mula tidak diberikan pada orang yang tidak percaya, justru diberikan pada jemaat yang setia, jemaat yang taat, dan jemaat pilihan Tuhan. Kasih mula-mula adalah bagian kasih anugerah Tuhan. Baik secara personal ataupun jemaat komunal. Kasih mula-mula adalah kasih yang terbaik. Di Lukas 15 ayat 22, the best, jubah yang terbaik yang diberikan kepada anak bungsu yang hilang oleh orang tuanya. Bapak Ibu mungkin ingat cerita itu. Ketika bapaknya melihat anak bungsu datang kembali ke rumahnya, maka bapaknya perintahkan stafnya, berikan jubah yang terbaik. Dan jubah yang terbaik itu adalah kasih mula-mula. Dan ini rahasia Tuhan yang saya peroleh selama 3 minggu. Ternyata kasih mula-mula jubah yang terbaik. Hanya karena kasih anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Bapak Ibu, saya akan bersaksi bagaimana saya mencari kasih mula-mula. Sejak saya masuk mahasiswa kedokteran di tahun 77 di Erlangga di Surabaya, saya ingin tanya siapa Tuhan saya, siapa Tuhan yang paling dekat. Saya dari provider yang lama, saya masih muslim. Di situ saya merasakan ada sesuatu yang jauh. Dan akhirnya ketika saya dibaptis tahun 2000 di GBD Eklesia oleh almarhum Profesor Irwo dulu, saya menemukan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu luar biasa, membuat saya damai sejahtera. Dalam hati saya, oh ini Tuhan, oh ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan hanya bukan Tuhan yang sekedar berfirman, tetapi Tuhan yang bertindak bagi hidup saya dan hidup keluarga saya. Glory Jesus. Haleluya. Tidak mudah ketika saya memperoleh kasih mula-mula itu, Bapak Ibu. Harus jatuh bangun. Dan kasih mula-mula itu harus saya pertahankan hingga sekarang. Dan kasih mula-mula itu sesungguhnya alat untuk menaikkan level kita. Begitu kita memperoleh kasih anugerah, level pertama adalah sebagai anak. Kemudian dalam proses pemuritan. Dan yang terakhir menjadi saksi untuk berdampak. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau hanya menjadi anak, terus kita pertahankan kasih mula-mula itu agar kita naik level menjadi murid, menjadi saksi. Haleluya. Dan kasih mula-mula itu dinamis. Bisa bilang bisa. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal saja Bapak Ibu, tidak bisa saya sebutkan di sini, bisa kehilangan kasih mula-mula. Bisa, apalagi kita. Dan ada contoh-contoh di perjanjian lama, perjanjian baru. Bagaimana mereka menemukan kasih mula-mula itu. Kelihatannya sederhana. Kasih mula-mula kalau sekolah itu ibarat TK. Di situ kita suka cita masuk sekolah. Tapi apakah kita terus seperti anak TK? Level iman kita? Atau justru hilang? Dari kesaksian dari istri, ibadah itu penting. Betul Bapak Ibu, ibadah itu pada hari ini kita bertemu Tuhan. Begitu kita keluar ibadah Yusebiat, itu bukan berarti kita meninggalkan Tuhan. Selesai ibadah, selesai dengan tata cara, tetapi pengiringan Tuhan sampai di rumah. Amen. Di tempat kita bekerja, di dapur, di sekolah, itu Tuhan menyertai kita. Amen. Itu ibadah
ibadah Yoselia sebagai Christ image, menjadi garam dan terang dalam setiap kehidupan kita, menjadi dampak bukan ke orang lain, menjadi diri kita berdampak bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, dan akhirnya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Glory to God. Jadi kasih mula-mula itu mampu mengubah hati kita, mempunyai kekuatan yang besar, dan selalu diingat oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kalau seandainya saya tidak diizinkan Tuhan memberikan pelayanan di atas mimbar ini, Bapak Ibu, saya tidak mungkin menjadi saksi. Mau tidak mau saya harus belajar firman Tuhan. Haleluya. Kemanapun saya pergi, selesai pekerjaan saya atau sebelum pekerjaan saya harus belajar apa yang harus saya khotbahkan. Setiap menginginkan kasih mula-mula saya tidak harus mudah dengan karena profesi saya atau karena kesibukan saya, tidak, Bapak Ibu. Dari situ saya menyadarkan bahwa Tuhan itu sayang, sehingga Tuhan mengizinkan saya untuk melayani dalam bidang medis untuk menolong seseorang. Dan kasih mula-mula, Bapak Ibu, hilangnya itu tidak kita sadari. Hati-hati, Bapak Ibu. Gradually, lambat laun, tidak disadari. Dan akhirnya kasih itu menurun baik secara vertikal maupun horizontal. Dan iman kita lemah dan akhirnya kita murtad dan dosa kita meningkat. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Dan penyebab hilangnya kasih mula-mula, Bapak Ibu, ada 3 kelompok besar. Sebenarnya banyak, tetapi ini yang terjadi. Demikian juga terjadi di jemaat Efesus. Yang pertama adalah rutinitas duniawi. Yang kedua adalah kekecewaan atau kepahitan. Yang ketiga adalah kelelahan rohani. Rutinitas duniawi yang toksik. Bagaimana manusia pada saat itu di jemaat Efesus, tempat perdagangan begitu maju. Jadi uang, jabatan, pekerjaan, dan bahkan pengetahuan mengabaikan kasih mula-mula ini. Dan itu pun Tuhan ingatkan terjadi juga pada masa kini. Lukas 16:13. Bagaimana Mamon menghantui kita dalam setiap pelayanan. Haleluya. Cinta dunia. 1 Yohanes 2:15-17. Kita akan kehilangan kasih mula-mula. Haleluya. Haleluya. Mamon memang tidak hidup, Bapak Ibu. Tapi Mamon bisa mengubah hati kita, bisa mengubah, menyingkirkan hati kita dari kasih mula-mula itu. Haleluya. Kelelahan rohani seperti yang dialami oleh jemaat Efesus, lambat laun akan menjadi mati rohani. Haleluya. Dan itu pun dialami oleh Paulus, Bapak Ibu, di 2 Korintus 11 ayat 26-27. Pekerjaan-pekerjaan yang rutin tanpa mengabaikan kasih mula-mula, maka terjadilah kelelahan rohani, kekecewaan, kepahitan. Lukas 24:13-32. Ketika 2 sahabat Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, bagaimana 2 orang ini kecewa. Tetapi dalam perjalanan hampir 10 km dari Yerusalem ke Emmaus, Yesus datang. Yesus berikan penginjilan kepada mereka. Mereka tidak sadar. Mereka sadar ketika mereka datang melakukan perjamuan. Haleluya. Mari kita hindarkan rutinitas duniawi yang toksik, kelelahan rohani, kekecewaan, kepahitan. Itu yang menghilangkan kasih mula-mula kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang mungkin sudah KTP Kristen, bukan seperti saya dulu, kapan kasih mula dari Bapak Ibu terjadi. Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati.
Istri saya, kapan kasih mula-mula? Oh, pada saat dibaptis. Mungkin Bapak Ibu juga. Setiap orang pasti mempunyai kasih mula-mula. Tapi kadang-kadang sudah kita lupakan. Mari kita ingat lagi. Kita bangun, kita kuatkan. Dengan cara mengasihi hadirat Tuhan. Yang kedua, mengasihi firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi dampak bagi orang lain. Itu kita bangun kasih mula-mula kita. Untuk jadi contoh di Perjanjian Lama, ada 3 tokoh iman yang memiliki kasih mula-mula. Yang pertama adalah Rahab. Bapak Ibu kenal Rahab? Rahab wanita sundal di Yeriko, di Yosua 2 ayat 11. Rahab ini menyelamatkan 2 pengintai. Dan Yosua 2 ayat 11 dia mengatakan, Tuhan Allah di langit, Allah di atas, Allah di bumi, Allah di bawah. Itu proklamasi dari Rahab. Kasih mula-mula terhadap Allah Abraham, Ishak, Israel. Yang kedua, tokoh wanita juga, Rut, Bapak Ibu. Rut 1 ayat 16. Rut wanita Moab mengatakan, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ini sebuah proklamasi iman menjadi kasih mula-mula. 2 wanita ini Bapak Ibu, wanita yang minoritas. 1 wanita PSK Sundal, 1 wanita dari Moab. Tetapi keduanya adalah bagian keturunan dari Mesias. Oh, haleluya. Dan yang ketiga, Raja Daud. Kapan kasih mula-mula Raja Daud? Apakah pada saat diurapi oleh Samuel? Apakah dia pertama kali menyelamatkan tabut perjanjian? Setelah saya pelajari dengan dalam dan kasih kuasa Roh Kudus, ternyata kasih mula-mula Raja Daud itu ketika dia berhadapan-hadapan dengan Goliat di 1 Samuel 17 ayat 45. Ini anak perangnya Bapak Ibu masih 15-16 tahun melawan orang yang 7 hasta hampir 2 meter. Dia katakan, kalau kau menghadapi aku dengan pedang berunding atau tombak, tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Wow, ini kasih mula-mula yang penuh kekuatan. Kasih mula-mula yang diingat Tuhan. Dan ketika saya perdalam bagaimana Goliat bisa menewaskan, ditewaskan oleh Daud dengan 1 batu kayu. Bapak Ibu, dalam pertempuran itu Goliat di lembah, Daud agak di atas dengan kecepatan tinggi, dengan emosinya, dengan alat pengayom itu, dengan kasih kuasa Tuhan. Bukan tembus di kepala Bapak Ibu, tapi di titik ini. Setelah pelajari dalam sejarah dan ilmu kedokteran, ini titik yang paling lemah. Kebetulan saya juga buat riset tentang lokasi titik lemah dalam rangka korban panah lahir yang sering terjadi di Sulawesi Utara dan sudah dipublikasi internasional. Titik di sinilah batu itu masuk tepat sampai ke batang otak sehingga langsung Goliat terbang. Dan pedang Goliat itulah digunakan Daud untuk memenggal kepala Goliat. Haleluya. Glory to Jesus. Haleluya. Jadi kasih mula-mula mempunyai kekuatan supranatural. Di perjanjian baru Bapak Ibu ada kasih mula-mula. Yang pertama, wanita dari Sikar, Yohanes 4:42, yang mempunyai 5 suami, 1 pukul kebo. Pada saat itu di Yohanes 4 ayat 28, dia segera meninggalkan tempayan ketika dia tahu itu Mesias. Ayat 39, semua orang-orang di Sikar percaya ke dia, dan akhirnya dia menjadi penginjil terkemuka
di Dekapolis. Haleluya. Haleluya. Laki-laki seorang wanita minoritas Bapak Ibu, ketika menerima air dari Tuhan, air kehidupan, dia memperoleh kasih mula-mula. Yang kedua Bapak Ibu, Saulus yang menjadi Paulus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar orang-orang yang percaya, Saulus ini anak muda yang cekatan, yang pandai, brilian, yang sangat paham Taurat karena dia murid dari Profesor Gamaliel di Yerusalem. Seketika juga Tuhan ubah. Dia butakan mata. Dan mata itu pintu hati manusia, maka dibutakan. Dan kasih ulang-ulangnya yang dialami oleh Paulus ini. Di Kisah Rasul 9 ayat 18, ketika Ananias yang diberitakan Tuhan membaptis Paulus, Paulus bangun dan dibaptis. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana sukacitanya Paulus pada waktu itu. Apalagi Ananias mengatakan, engkau alat pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari perjanjian lama, perjanjian baru ini, seperti yang kami sampaikan di depan, kasih mula-mula ini adalah pelita untuk berdampak. Amin. Amin. Kasih mula-mula tidak memandang latar belakang. Kasih mula-mula kalau kita mungkin sudah melupakan, bangun lagi, Tuhan tidak pandang. Amin. Asal kita bertobat. Amin. Kasih mula-mula tidak melihat Amin. apakah kita wanita, dewasa, laki-laki, hamba Tuhan atau jemaat. Haleluya. Glory Jesus. Kabar baik pagi hari ini Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita harus menjadikan kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi saksi dan memberi dampak dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan saat empunya pelayanan, kaki Dia mempercayakan pelayanan kita, baik secara personal maupun komunal. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa artinya gereja, jemaat yang begitu giat melakukan kegiatan rohani, punya banyak karunia, punya banyak pengetahuan hebat tentang Alkitab, namun menolak untuk berbelas kasih kepada saudara seiman atau orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi belas kasih kepada Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu mendengar firman pagi hari ini. Jika Bapak Ibu merasa ada kasih mula-mula telah hilang, atau Bapak Ibu lupakan, atau katakanlah ini tinggal 1% saja di dalam hidup kita, mari kita bangun lagi. Tuhan begitu sayang pada kita, karena kita sudah dipilih Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir di tempat ini seperti saksian dari istri. Bapak Ibu ini sudah kades, sudah dipisahkan, difilter untuk bisa mendengarkan pesan Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Dengan cara kita kembali mencari hadirat Tuhan, tekun kepada firman-Nya, dan mengasihi sesama untuk jadi dampak. Haleluya. Dan kiranya hidup kita senantiasa digerakkan oleh kasih mula-mula ini, untuk tetap fokus. Sekali lagi Bapak Ibu, fokus kepada visi Tuhan, yaitu keselamatan. Haleluya. Haleluya. Tangan Tuhan. Mari kita hadir di tempat ini pada Imam Muslim.